Chapter 1731. Bagaimana cara menggunakan ini? Makan itu. Nenek Tianqin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memegang buah persik merah yang hampir seukuran kepala manusia di tangannya. Dia mencium aroma buah persik yang murni dan menahan keinginan untuk menelannya. Di tempat yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Yang Chen, tidak ada orang lain selain Yang Chen dan Nenek Tianqin. Faktanya, Nenek Tianqin tidak menyadari bahwa dia berada di Istana Naga. Yang Chen tahu bahwa Nenek Tianqin memiliki akar roh api, jadi dia secara khusus bersiap untuk membuka segel di Istana Naga Api. Akan terjadi keributan besar jika segelnya rusak. Selain Istana Naga, Yang Chen tidak menyangka bahwa gerbang gunung kecil Istana Chunyang dapat menahannya. Sangat jarang Yang Chen tidak langsung menjawab pertanyaan Nenek Tianqin. Sebaliknya, dia diam-diam berpikir sejenak dan menatap Nenek Tianqin, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Hal ini membuat Nenek Tianqin merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah terjadi kecelakaan saat proses membuka segel? Jika aku mati, biarlah. Setelah berjuang beberapa saat, Yang Chen akhirnya mengambil keputusan dan berkata, sebenarnya, proses membuka segel akan sedikit canggung. Canggung. Nenek Tianqin terkejut dan segera menyadari sesuatu. Dia memaksakan senyum dan berkata, jangan bilang kamu ingin aku melepas kadarku. Tentu saja, tak masalah. Petik 2. Nenek Tianqin menjawab dengan cepat, tetapi Yang Chen tidak merasa lega. Sebaliknya, dia menghela napas panjang dan berkata dengan senyum pahit, bukan hanya kerudungmu. Anda juga tahu bahwa wajah Anda bukanlah satu-satunya hal yang disegel. Nenek Tianqin, yang terkenal jahat, sama sekali bukan orang bodoh. Dia langsung mengerti maksud Yang Chen. Meskipun pikirannya sudah tenang, dia masih menjerit pelan saat ini. Dia berbalik dan berlari, mengabaikan semua yang lain. Dia masuk ke sebuah ruangan kecil di samping dan menutup pintu dengan keras. Kemudian, tidak ada suara lagi. Yang Chen tidak banyak mendesak. Untuk hal semacam ini, Yang Chen tidak bisa membuat keputusan untuk Nenek Tianqin. Satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan adalah Nenek Tianqin sendiri. Yang Chen hanya bisa menunggu untuk saat ini. Setelah beberapa saat, pintu kamar kecil itu terbuka pelan. Nenek Tianqin perlahan keluar sambil menutupi wajahnya dengan kerudung. Dia menatap Yang Chen dan perlahan berjalan mendekati Yang Chen. Tidak adakah cara lain? Nenek Tianqin tampak kesulitan dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Segel milikmu ini setidaknya berada pada level Dewa Emas Sempurna. Dengan kata lain, dibutuhkan setidaknya seorang ahli Dewa Emas Sempurna untuk membuka segelnya dengan tenang. Yang Chen menjelaskan kepada Nenek Tianqin, aku tidak tahu siapa yang menempelkan segel itu padamu, tetapi sulit untuk menemukan Dewa Emas prinsip agung di dunia spiritual. Saat dia mengatakan ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya, dan kata terakhir diucapkan dengan pasti. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Cheng mengajukan permintaan aneh itu ketika dia membimbingnya ke tempat Yang Chen. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Li Cheng mengajukan permintaan aneh itu ketika dia membimbingnya ke tempat Yang Chen. Setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya Li Cheng tidak memanfaatkannya saat itu. Dia benar-benar menempatkan dirinya pada posisinya dan memikirkannya. Itu akan makan waktu berapa lama? Nenek Tianqin tampaknya telah menyerah pada usaha terakhirnya. Dia jelas memahami kesulitan menemukan Dewa Emas sempurna di alam spiritual. Dia hanya bisa menerima kenyataan. Berdasarkan kultivasi kita, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Yang Chen memberikan jawaban positif kali ini dan kemudian menambahkan, tidak ada cara lain. Kultivasi saya terlalu rendah. Aku rasa kau tidak akan menerima beberapa pembantu lagi, kan? Tidak, Nenek Tianqin tampaknya terprovokasi oleh sesuatu. Dia berbisik, hanya kamu saja sudah cukup. Dengan pembantu lainnya, Nenek Tianqin bahkan tidak tahu apakah dia bisa menerima untuk menceritakan hal ini kepadanya. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatnya sangat malu hingga dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Lalu, Yang Chen juga menghela nafas sedikit dan bertanya, kapan kamu siap, kita akan mulai. Ada tempat tidur besar di kamar itu. Hubungi aku jika kamu sudah siap. Nenek Tianqin tidak mengatakan sepatah kata pun. Langkah kakinya tampak ragu-ragu saat dia melangkah menuju ruangan. Setelah waktu yang lama, dia menghilang dari ruangan. Setelah waktu yang lama, Yang Chen mendengar suara yang nyaris tak terdengar dari arah itu, selesai. Yang Chen berdiri di tempatnya, menggelengkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan. Bahkan Pri Tianqin di masa depan pun telah melepaskannya. Sebagai seorang pria, apa yang tidak bisa ia lepaskan? Ruangan itu sangat besar. Yang disiapkan Yang Chen awalnya besar. Tempat tidur itu cukup besar untuk menampung 4 orang. Di atas spray putih bersih, ada tubuh telanjang yang sama sekali tidak enak dipandang. Pemilik tubuh itu memejamkan matanya. Tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Mendengar langkah kaki Yang Chen, getarannya menjadi semakin kuat. Yang Chen bisa bersumpah demi iblis di hatinya bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada tubuh Nenek Tianqin. Harus dikatakan bahwa ayah Nenek Tianqin benar-benar protektif terhadapnya. Dengan penampilan Nenek Tianqin saat ini, apalagi orang-orang yang akan melanggarnya, Yang Chen bahkan menduga bahwa para kultivator tidak akan berpikir untuk melanggarnya. Prosesnya mungkin terasa sakit dan gatal, tetapi apapun yang terjadi, Anda tidak dapat bergerak. Yang Chen memperingatkan. Kemudian, dia melihat wanita di tempat tidur itu mengangguk sedikit dan berkata, tenang saja. Indra ketuhanan Yang Chen mulai memengaruhi tubuh wanita itu. Seluruh tubuh Nenek Tianqin melayang di udara. Kelopak mata Nenek Tianqin yang tertutup terus bergetar. Dia dengan paksa menekan kegembiraannya. Di tangan Yang Chen, buah persik abadi ditusuk pelan ke dalam lubang kecil di ujung atasnya. Kemudian, sari buah persik yang murni dan segar menetes dari lubang kecil itu ke tubuh Nenek Tianqin.
Di bawah kendali akal sehat Yang Chen, sari buah persik didistribusikan secara merata pada tubuh nenek Tianqin. Termasuk rambutnya, tidak ada satu tempat pun yang terlewat. Dengan operasi semacam ini, tidak mengherankan jika Yang Chen meminta nenek Tianqin untuk melepaskan semua pakaiannya. Dia hanya bisa menyalahkan ayahnya yang tidak bertanggung jawab atas segel yang menyimpang seperti itu. Dengan kultivasi Yang Chen saat ini, membuka segel dengan buah persik abadi sudah menjadi batasnya. Jika dia ingin menyelamatkan mukanya selama proses itu tidak mungkin. Api putih muncul di sekitar tubuh nenek Tianqin. Api itu mulai membakar tubuhnya dengan cara yang unik. Yang Chen tidak tinggal diam. Biji buah persik itu dikelupas paksa oleh Yang Chen. Inti buah persik itu dimasukkan ke dalam mulut nenek Tianqin. Sisanya digiling menjadi bubuk dan disebarkan merata ke api putih di sekitar tubuh nenek Tianqin. Dari sudut pandang alkimia, pada saat ini, Yang Chen jelas sedang memurnikan pil obat berbentuk manusia dengan tangan kosong. Chapter 1732. Api putih itu jelas adalah benih api putih yang diberikan Li Cheng kepada Yang Chen. Ketika nenek Tianqin mengatakan bahwa kakak Li Cheng telah menyuruhnya datang ke sini, dan setelah memastikan bahwa itu adalah segel super, Yang Chen tahu bahwa dia harus menggunakan benih api ini. Dalam situasi saat ini, tepatnya, Yang Chen sedang memurnikan pil. Namun, pil ini tidak cocok untuk disuling di dalam kuali, melainkan dengan tangan. Bahan utama pil ini adalah persik surgawi, dan ada puluhan bahan pelengkap yang perlu ditambahkan kemudian. Orang yang minum obat itu tentu saja nenek Tianqin. Tentu saja, situasinya agak istimewa, dan itu bukan cara minum pil yang biasa. Proses pemurnian pil juga merupakan proses meminum obat, dan meminum obat langsung pada permukaan tubuh. Tidak ada cara lain, segel ini menutupi seluruh tubuh, dan memerlukan seluruh tubuh yang dirangsang oleh esensi kehidupan agar bisa terbuka. Yang Chen tidak lagi merasa malu seperti di awal. Begitu suasana hatinya membaik, Yang Chen adalah seorang alkemis yang berkualitas, tanpa gangguan di hatinya. Setelah merasakan kelainan di tubuhnya, nenek Tianqin tidak lagi malu seperti sebelumnya. Dia bahkan diam-diam membuka matanya dan melirik Yang Chen yang sedang bekerja. Bukalah matamu, atau warna matamu tidak akan hilang. Yang Chen, yang sepenuhnya fokus pada nenek Tianqin, tentu saja memperhatikan gerakan-gerakan kecilnya. Melihat bahwa dia tidak lagi gemetar seperti sebelumnya, dia dengan santai berkata demikian. Harus dikatakan bahwa pengejaran kecantikan seorang wanita melampaui segalanya. Mendengar Yang Chen mengatakan bahwa menutup matanya mungkin akan memengaruhi warna matanya, nenek Tianqin segera membuka matanya lebar-lebar, tidak lagi merasa malu. Sesekali, Yang Chen akan melemparkan suatu material ke dalam api. Seluruh proses pelemparan bahan-bahan obat itu memakan waktu 1 bulan penuh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah proses penyempurnaan yang panjang. Nenek Tianqin merasa seolah-olah tubuhnya menyerap esensi kehidupan dari persik surgawi dengan gila-gilaan. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan esensi kehidupan mengalir ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Hal anehnya adalah bahwa esensi kehidupan tampaknya diserap oleh sesuatu segera setelah memasuki kulitnya, dan tidak sedikit pun memasuki tubuhnya. Secara bertahap, nenek Tianqin merasakan kulitnya memanas. Persis seperti yang dikatakan Yang Chen di awal. Awalnya terasa sakit, lalu gatal. Ketika sakit, nenek Tianqin ingin pingsan. Ketika gatal, rasa sakitnya bahkan lebih parah. Kadang-kadang, nenek Tianqin berharap dia bisa segera mati. Hanya dengan begitu rasa sakitnya akan berkurang. Setelah entah berapa lama, nenek Tianqin samar-samar menyadari bahwa kulitnya tampak terpisah dari dagingnya, sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong, meninggalkan tubuhnya. Perasaan ini membuat nenek Tianqin terkejut dan senang. Dia mengerti bahwa ini kemungkinan besar adalah proses penghancuran segel oleh pemurnian Yang Chen. Setiap kali kulitnya terkelupas, itu berarti segelnya telah sedikit rusak. Kegembiraan itu membuat nenek Tianqin tenggelam di dalamnya, tidak dapat membebaskan dirinya. Yang Chen juga menyadari proses perubahan ini. Bahkan, dia dapat melihat dengan jelas cangkang lunak setipis sayap jangkrik yang diangkat dari tubuh nenek Tianqin, memperlihatkan kulit putih dan halus di bawahnya. Ketika semakin banyak cangkang lunak meninggalkan tubuh nenek Tianqin, tubuh di depan Yang Chen mulai berkembang dengan keindahan yang menakjubkan. Seluruh prosesnya bagaikan seekor ulat jelek yang berubah menjadi kupu-kupu yang paling cantik. Bisa dikatakan ini adalah transformasi yang sempurna. Ketika bagian terakhir dan tersulit dipisahkan dari mata nenek Tianqin, Yang Chen melambaikan tangannya dan api putih yang melilit tubuh nenek Tianqin menghilang tanpa jejak seperti sihir. Kesadaran Yang Chen pun rileks dan tubuh telanjang nenek Tianqin perlahan terjatuh ke ranjang besar di bawahnya. Yang Chen dengan anggun menutupi nenek Tianqin dengan selimut tipis, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, segelnya sudah terbuka." Dengan itu, Yang Chen tidak menunggu nenek Tianqin mengatakan apapun lagi dan meninggalkan ruangan. Namun, Yang Chen telah menyiapkan beberapa cermin besar di ruangan itu, cukup bagi nenek Tianqin untuk melihat tubuhnya dari semua sudut. Belum sampai 3 tarikan napas setelah keluar dari ruangan, Yang Chen mendengar jeritan kegirangan nenek Tianqin. Suaranya benar-benar berbeda dari suara serak dan tidak mengenakan sebelumnya. Suara ini selembut burung bulbul yang paling ceria. Tak lama kemudian, jeritan itu berubah menjadi isak tangis. Tangisan ini seakan melampiaskan semua keluh kesah nenek Tianqin dalam hidupnya. Semakin dia menangis, semakin keras suaranya. Kemudian, kultivasi nenek Tianqin pun ikut tercampur. Dia adalah seorang ahli musik, dan dengan luapan emosinya sendiri, hal itu secara langsung membuat Yang Chen, yang mengira bahwa dia dapat mengabaikannya sepenuhnya, hampir tidak dapat mengendalikan dirinya. Jenis keluhan dalam suaranya, jenis penghinaan, jenis belas kasihan, bahkan Yang Chen memiliki dorongan untuk masuk dan membuatnya bahagia. Mengenai bagaimana membuatnya bahagia, Yang Chen merasa itu tidak masalah, apapun bisa dilakukan. Untungnya, seni rahasia 3 kemurnian bukanlah seni rahasia biasa.
Yang Chen baru saja mendapat ide ini, dan tiba-tiba ada hawa dingin di benaknya, dan dia langsung tenang. Kemudian dia langsung merasakan ledakan ketakutan. Benar saja, dia layak menjadi peri yang ganas di kehidupan sebelumnya. Hanya pelampiasan kecil seperti itu sudah sangat kuat. Jika dia benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya, mungkin bahkan seorang master peri abadi tidak akan menjadi lawannya. Selama lebih dari 1 jam, Nenek Tianqin menghabiskannya dengan menangis terseduh-seduh. Yang Chen berada di luar dan tidak masuk untuk ikut campur. Pada saat ini, lebih baik membiarkan Nenek Tianqin menyesuaikan diri. Akhirnya mendengar suara langkah Nenek Tianqin keluar, mata Yang Chen mengarah ke pintu, menatapnya dengan penuh harap. Sejujurnya, sebelum Yang Chen bersusah payah mengendalikan pembukaan segel, dia tidak pernah benar-benar menghargai kecantikan Nenek Tianqin. Kini untuk pertama kalinya Nenek Tianqin memperlihatkan wajah tercantiknya, dan Yang Chen merasa terhormat menjadi penonton pertama. Seorang wanita cantik muncul di depan mata Yang Chen. Dalam waktu singkat, Nenek Tianqin tidak lupa merias wajahnya, mengenakan gaun warna-warni yang belum pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, dan muncul di depan Yang Chen. Mendesis, Yang Chen langsung menghirup udara dingin, lalu berdiri di tempat, menatap mata Nenek Tianqin yang tidak bisa bergerak lagi. Penampilan Yang Chen adalah pujian terbaik. Nenek Tianqin, tidak, wajah peri Tianqin tiba-tiba mekar dengan bunga yang indah, seolah-olah langit tiba-tiba menyala. Sayangnya, waktu yang indah itu terlalu singkat. Yang Chen, yang sedang mengagumi keindahan peri Tianqin, tiba-tiba merasakan aura yang familiar, dan tiba-tiba terbangun. Tidak mungkin. Yang Chen menatap ke langit, melihat awan gelap yang berkumpul, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Inilah kesengsaraan surga. Chapter 1733. Peri Sitar surgawi awalnya berada di puncak alam abadi bumi. Selama bertahun-tahun, karena penampilannya, suasana hatinya menjadi tertekan, membentuk karakter eksentrik yang bertahan lama. Kalau dipikir-pikir, karakter seperti ini kurang cocok untuk dibina, karena selalu dilanda emosi negatif, mudah sekali dirasuki setan. Menurut akal sehat, situasi peri Sitar surgawi sangat cocok untuk seorang kultivator iblis dari sekte tertentu. Akan tetapi, peri Sitar surgawi mengolah metode kultivasi Tao yang paling ortodoks, dan seluruh aura tubuhnya juga merupakan aura Tao. Dari sudut pandang ini, Yang Chen hanya bisa menghela nafas, merasa nyaman memiliki pendukung, tidak perlu terlalu khawatir sama sekali. Faktanya, dalam ingatan Yang Chen, peri Sitar surgawi berkultivasi selangkah demi selangkah hingga ke alam abadi, dan kemudian membuka segelnya. Hari ini, segelnya telah terbuka sepenuhnya, dan penampilannya kembali normal. Apakah itu kecantikan Li Cheng atau kecantikan Yang Chen, tidak berlebihan untuk menggambarkannya. Di bawah bimbingan kebahagiaan yang luar biasa ini, depresi di hati peri Sitar surgawi pun sirna, dan kondisi mentalnya pun membaik secara alami. Kemudian, ia menggerakkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menembus ambang batas. Dapat dikatakan bahwa sangatlah wajar bagi peri Sitar surgawi untuk memicu kesengsaraan surgawi sekarang. Adalah hal yang paling tepat untuk menggambarkannya sebagai hal yang wajar. Masalahnya adalah Istana Chunyang tidak memiliki kemampuan untuk menahan kesengsaraan surgawi, terutama kesengsaraan surgawi tingkat bumi abadi. Jika 99 kesengsaraan abadi duniawi terjadi, Istana Chunyang yang baru dibangun pasti akan langsung berubah menjadi abu. Pikiran Yang Chen menjadi kosong, dan dia hampir mengamuk. Untungnya, di saat kritis, dia tiba-tiba teringat bahwa si tua bak yang bertanggung jawab atas Istana Chunyang, dan dia memiliki naga bumi dan 2 dewa mistik tertinggi di sisinya. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk melindungi Istana Chunyang. Pada saat ini, dia segera berkomunikasi dengan serangga tua dan naga bumi untuk mengatur masalah perlindungan. Peri Sitar surgawi juga memahami bahwa dia memicu kesengsaraan surgawi saat dia sedang dalam suasana hati yang baik. Sekarang pikirannya sudah jernih, keyakinannya sudah kuat, fondasinya sudah kokoh, tidak ada keraguan lagi dia akan melewati kesengsaraan surgawi. Tetapi melihat ekspresi Yang Chen, dia segera menyadari bahwa tidaklah tepat baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi di sini, jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Jangan, di sini. Yang Chen tiba-tiba menghentikan peri Tianqin dan menjelaskan pada saat yang sama, akumulasi Istana Chunyang saya masih dangkal, dan saya belum pernah memiliki kesempatan untuk mengamati kesengsaraan ilahi di alam spiritual. Mohon pencerahannya. Perkataan Yang Chen sangat tulus, menyebabkan peri Lira sangat terkejut bahwa Yang Chen begitu perhatian pada sekte, bahkan sampai menghancurkan sekte tersebut. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, gerbang gunung Istana Chunyang hanyalah vena roh tingkat Dewa Bumi. Itu dibangun kurang dari 200 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan kesengsaraan seorang ahli Dewa Bumi, itu bukan masalah besar jika dihancurkan. Jika itu adalah peri Tianqin sendiri, dia tidak akan peduli. Satu-satunya hal yang harus mereka pertimbangkan adalah gangguan selama masa sulit mereka. Secara umum, jika mereka tidak dekat dengan seseorang yang mereka percaya, mereka pasti tidak menginginkan orang asing di sisi mereka selama masa sulit mereka. Peri Sitar surgawi juga sama. Dia juga memiliki kekhawatiran ini, tetapi ketika dia mendengar permintaan Yang Chen, dia mengangguk. Seseorang sedang melewati masa kesusahan. Ini adalah kesempatan besar bagi para murid Istana Chunyang. Ketika Yang Chen keluar dari Istana Naga, dia mendapati hampir semua murid Istana Chunyang telah keluar, semuanya menatap awan kesusahan di langit dengan penuh kegembiraan. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa Hou Yun, siluman pohon tua, Si Kui, dan Si Esa, yang sebelumnya tidak diketahui kemana mereka pergi untuk mengalaminya, juga muncul di antara kerumunan. Mundur 30 mil segera. Suara Yang Chen terdengar di telinga semua orang, dan semua orang tidak ragu untuk patuh dan segera pergi. Adapun gerbang gunung Istana Chunyang, belum lagi Yang Chen tidak peduli, bahkan kepala istana pun tidak menaruhnya di matanya. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah vena roh Dewa Bumi, dan Yang Chen memiliki vena roh abadi di tangannya.
Ini hanyalah gerbang gunung sementara. Pada saat ini, awan kesengsaraan telah sepenuhnya menutupi langit. Orang-orang Istana Cunyang tinggal sejauh 30 mil, menatap dengan rasa ingin tahu dan penuh harap ke arah awan kesusahan di langit, sambil menebak siapa yang sedang melintasi kesusahan itu. Sosok serangga tua sekali lagi berubah menjadi serangga pemakan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, membungkus orang-orang Istana Cunyang di dalamnya. Jarak ini sebenarnya agak berbahaya bagi kesengsaraan Dewa Bumi, tetapi jika mereka ingin melihatnya lebih jelas, mereka harus menanggung risikonya. Boom, kesengsaraan pertama mulai menimpa. Bagi orang-orang desa di Istana Cunyang, dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang membuka mata. Penderitaan di alam spiritual bukan hanya sekadar angin, api, dan guntur saja, tetapi setiap penderitaan mengandung kekuatan 5 elemen yin dan yang. Hanya dengan melihat kekuatan kesengsaraan yang jatuh, itu bisa membuat para manusia abadi di Istana Cunyang gemetar ketakutan. Jika itu mereka, bisakah mereka menahan kekuatan seperti itu? Ini adalah kesengsaraan Dewa Bumi, jangan meremehkan dirimu sendiri, perhatikan upacaranya dengan seksama. Suara Yang Chen terdengar ketika semua orang sedikit terkejut dan putus asa, dan itu menenangkan hati semua orang. Hanya kesengsaraan Dewa Bumi yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, dan untuk sesaat, kekhawatiran semua orang terlupakan. Cara perisitar surgawi melewati kesengsaraan itu sangat istimewa. Dia duduk bersila di udara, menghadapi kesengsaraan. Ada sebuah sitar di pangkuannya. Sitar merah menyala itu diukir dengan burung phoenix yang tampak seperti manusia, yang merupakan harta ajaib kelahiran perisitar surgawi, sitar phoenix surgawi. Setiap kali malapetaka datang, perisitar surgawi tidak melawan, juga tidak menghancurkannya. Dia hanya menghadapi malapetaka itu dan memainkan sitar. Kesengsaraan itu memasuki tubuh perisitar surgawi tanpa perlawanan, lalu lenyap tanpa jejak dalam suara sitar. Tidak ada bahaya yang mendebarkan maupun harta karun ajaib yang indah. Perisitar surgawi tampak memainkan sitar dengan tenang di langit, lalu kesengsaraan menghantam tubuh perisitar surgawi, lalu tidak ada yang lain. Di bawah awan kesusahan adalah Istana Cunyang, dan di antara awan kesusahan dan Istana Cunyang, ada perisitar surgawi. Seorang wanita cantik, yang secantik bunga dan secantik bulan, secara paksa memisahkan keduanya. Di atasnya berjatuhan awan kesusahan, tetapi di bawahnya terdapat Istana Cunyang yang tenang, di mana bahkan tidak ada satu pun ubin yang pecah. Di antara gerakan dan keheningan, sebuah lagu sitar yang terdengar seperti gelombang yang mengamuk, tetapi terdengar setenang laut dalam bergema di antara langit dan bumi. Orang-orang di tanah menyaksikan pemandangan yang menggetarkan bumi ini dan mendengarkan alunan sitar yang tenang dan menggetarkan ini. Mata dan hati mereka dipenuhi dengan sosok yang sangat cantik, dan untuk sesaat, mereka semua tergila-gila. 99 kesengsaraan, dari awal hingga akhir, totalnya hanya 1 jam. Selama jam tersebut, tak seorang pun yang menonton berpikir untuk bergerak. Mereka semua berdiri tak bergerak di tempat yang sama, menonton, mendengarkan, merasakan, mengalami, dan berpikir. Dalam sekejap, awan-awan menghilang, dan langit kembali cerah. Langit biru sebening permata, tanpa jejak kotoran. Wanita yang bagaikan peri di udara itu dengan tenang menyimpan sitarnya, dan sosoknya, seperti peri yang terbang di langit, perlahan turun dan berhenti di depan Yang Chen. Chapter 1734. Orang-orang di Istana Cunyang masih asyik dengan pemandangan tadi dan tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Kesengsaraan abadi bumi bisa sesederhana itu. Mereka yang memiliki wawasan pergi mengasingkan diri, mereka yang tidak memiliki wawasan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Suara Yang Chen bergema di telinga semua orang, membangunkan semua orang. Tidak ada yang mengira ada yang salah dengan teriakan Yang Chen seperti ini. Dia berteriak dengan hati nurani yang bersih, seolah-olah memang seharusnya seperti ini di Istana Cunyang. Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan penguasa istana dan beberapa tetua inti menganggap hal itu biasa saja? Gui tua, Hou tua, Si Kui, Si Esa, tunggu aku menyelesaikan peri itu, aku akan kembali untuk menemukan kalian untuk bertarung. Di depan, dia membangunkan murid-murid Istana Cunyang, dan di belakang, Yang Chen meninggalkan kalimat untuk iblis pohon tua Hou Yun dan yang lainnya, aku sudah lama tidak memukul orang, tanganku gatal. Mendengar perkataan Yang Chen, iblis pohon tua Hou Yun, Si Kui, Si Esa dan beberapa yang lain berseri-seri karena kegembiraan. Orang-orang yang berasal dari ras monster, tidak masuk akal untuk berbicara tentang kedamaian dan ketenangan kepada mereka. Cara yang paling tepat bagi mereka untuk berkultivasi adalah dengan keluar dan bertarung. Yang Chen berteriak seperti ini juga merupakan ide bagus. Begitukah caramu berkomunikasi dengan mereka di hari kerja? Peri Tianqin bertanya dengan tatapan aneh. Siapa yang diteriaki Yang Chen? Dengan basis kultivasi Peri Tianqin saat ini, dia secara alami dapat membedakannya dengan jelas, belum lagi Yang Chen tidak bermaksud menyembunyikannya darinya. Hampir, beberapa dari mereka tidak berkelahi selama beberapa hari dan tangan mereka gatal. Mereka selalu harus dipukuli setiap beberapa hari dan mereka akan jujur. Yang Chen menjawab dengan tusukan besar, dia sama sekali tidak merasa malu. Bagaimana kau akan menenangkanku? Peri Tianqin kini secantik peri, dan bahkan pertanyaan yang sedikit menggoda dan ingin tahu itu memiliki semacam kecantikan yang menakjubkan. Penampilannya tiba-tiba tampak seperti seorang gadis kecil, dan tidak ada lagi penampilan yang dewasa dan bijaksana seperti saat ia mengaku sebagai seorang nenek. Yang Chen adalah kepala istana muda Istana Cunyang. Tidak ada yang akan merasa aneh jika dia memerintah siapapun di Istana Cunyang. Sekalipun itu adalah kepala istana, paling banyak orangnya, dengan kata lain, Yang Chen disukai oleh kepala istana, tidak akan ada gosip. Namun kini sudah jelas bahwa Peri Tianqin bukanlah murid Istana Cunyang, dan Yang Chen malah berkata bahwa ia ingin membantunya untuk tenang. Kali ini, Peri Tianqin bertanya dengan nada mengejek dan tersenyum, namun tidak ada rasa bersalah.
Kalau jawaban Yang Chen tidak bagus, siapa tahu kalau Prilira akan langsung bersikap bermusuhan. Seorang anak manusia abadi berani membanggakan diri tentang membantu seorang dewa langit senior untuk tenang. Jika orang luar mengetahui hal ini, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan bergegas ke wajah Yang Chen dan memarahi Yang Chen karena tidak mengetahui betapa seriusnya situasi ini. Namun, Yang Chen sama sekali tidak merasa malu. Penampilannya tampak alami seolah-olah dia sedang mengatur keluarganya sendiri, yang membuat orang merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Hal ini membuat peri sitar surgawi semakin penasaran. Bukankah kamu masih memiliki gua abadi dan 3 target bersamaku? Yang Chen tersenyum dan menjawab, aku membantumu menemukan tempat yang baik, aman, nyaman, penuh kekuatan spiritual, dan ada master untuk bertarung. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Peri Tianqin teringat saat itu bahwa ketika dia mencari buah persik abadi, Yang Chen juga membantunya membawa kembali gua abadi dengan radius puluhan ribu mil. Dia belum menetap, dan Yang Chen sudah mengatakan bahwa dia akan mengaturnya untuknya. Sekarang setelah Yang Chen melakukan ini, sebenarnya tidak ada masalah. Peri Tianqin tidak memiliki perlawanan apapun di hatinya. Apakah benar ada tempat sebagus itu? Peri Tianqin tidak mempercayainya. Dia telah berada di dunia spiritual selama 2000 tahun. Dia telah beraksi selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya membuat nama nenek Tianqin menjadi terkenal. Tempat yang benar-benar membuatnya merasa aman bahkan bukanlah sarangnya sendiri. Istana Cunyang baru berdiri kurang dari 200 tahun, Yang Chen berani mengatakan bahwa ada tempat sebagus itu. Bagaimanapun, Peri Tianqin tidak akan pernah mempercayainya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya. Yang Chen mengulurkan tangannya dan mengajak. Setelah peri sitar surgawi mengucapkan terima kasih, dia pun mengikuti ke pesawat ulang-alik Yang Chen. Dia tidak tahu mengapa, sebelum Peri Tianqin membuka segelnya, keduanya masih agak nakal. Kini setelah peri sitar surgawi mengembalikan kecantikannya, Yang Chen pun juga telah melihat seluruh bagian tubuh peri sitar surgawi, hanya saja ada sedikit penghalang yang lebih transparan di antara mereka berdua, dan mereka pun menjadi jauh lebih sopan saat berbicara dan melakukan sesuatu. Kecepatan pesawat ulang-alik itu sangat cepat. Beberapa hari kemudian, Yang Chen membawa Peri Tianqin ke lautan kebencian. Dia membawa Peri Tianqin ke rumah bawah air keong. Tentu saja, rumah bawah air keong relatif aman. Kecuali Yang Chen, kepala istana dan Wang Yong yang mengendalikan token, bahkan Long Xuan tidak dapat menemukan di mana token itu berada. Terlebih lagi, ada seorang guru peri abadi tingkat 8, Fatih Jing. Jika Peri Tianqin dihitung, 2 guru peri abadi ditambah 1 gua abadi alami tidaklah cukup aman, maka tidak ada tempat yang lebih aman di batu matahari terbenam, sungai Linyang, dan lautan kebencian. Fatih Jing kini sangat menikmatinya. Tidak ada lagi 2 koki yang melayaninya, tetapi lebih dari 60, semuanya memiliki kemampuan memasak spiritual di antara penduduk asli dunia spiritual. Pada dasarnya, Fatih Jing tidak meminta imbalan apapun dari para master manusia abadi yang telah melewati kesengsaraan angin di sini. Satu-satunya persyaratan adalah jika mereka menemukan koki yang baik, mereka akan membawakannya beberapa makanan lesat. Orang-orang itu tidak menyia-nyiakan usaha mereka untuk melaksanakan permintaan kecil dari senior Jing ini, dan masing-masing dari mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan banyak hal. Tentu saja, pada akhirnya, hanya sekitar 60 koki ini yang bisa memuaskan Fatih Jing. Akan tetapi, meski begitu, Fatih Jing tidak bisa melupakan makanan lesat yang dimasak Gong Sunling. Sekalipun itu adalah masakan sederhana yang dihidangkan dengan anggur, rasanya jauh lebih nikmat dibanding masakan-masakan koki ternama yang hampir tidak dapat memuaskan Fatih Jing. Mungkin, alasan mengapa para koki terkenal bukanlah koki yang benar-benar terkenal adalah karena mereka belum memahami apa artinya kembali ke alam dan apa artinya melakukannya dengan sepenuh hati. Anda di sini, siapa ini? Ketika Fatih Jing melihat sesosok tubuh mengikuti di belakang Yang Chen, dia dipenuhi kegembiraan dan mengira itu adalah Gong Sunling, tetapi ketika dia melihat Peri Tianqin, dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Peri Tianqin sudah menjadi peri abadi, jadi tentu saja dia tidak datang ke sini untuk menghadapi kesengsaraan, jadi pasti Yang Chen yang datang mencarinya. Fatih Jing adalah seorang yang malas, tetapi dia sangat cerdas, dan dia langsung mulai menebak tujuan kunjungan Yang Chen. Teman saya ingin berkultivasi di sini untuk beberapa waktu. Yang Chen juga menjelaskan terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, bolehkah aku meminjam tempatmu untuk memperbaiki rumah gua dengan tenang? Apa untungnya bagi saya? Fatih Jing dan Yang Chen tidak memiliki banyak kesopanan. Mereka memiliki tangan yang besar dan gemuk, dan mereka secara langsung meminta keuntungan. Sikapnya yang terus terang membuat peri sitar surgawi tercengang. Yang paling penting, saat ini, Fatih Jing sama sekali tidak menaruh penampilan Peri Tianqin yang tiada taraf di matanya. Setelah peri sitar surgawi memulihkan kecantikannya, bahkan Yang Chen sempat linglung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengabaikan penampilannya. Chapter 1735. Di hadapan seorang pecinta kuliner papan atas, tidak peduli seberapa cantiknya seorang wanita, ia tidak dapat dibandingkan dengan semangkuk daging babi panggang yang harum. Keadaan Fatih Jing saat ini seperti ini. Belum lagi Peri Tianqin, bahkan jika semua istri dan selir cantik Yang Chen berbaris untuk berdiri di sini, Fatih Jing mungkin hanya akan melihat Gong Sunling. Tidak ada yang lain, Gong Sunling adalah seorang koki top. Oleh karena itu, wajar jika Peri Tianqin diabaikan saat ini. Yang Chen sudah menduga hal ini dan tidak menganggapnya aneh sama sekali. Justru karena inilah Yang Chen tidak perlu khawatir tentang Fatih Jing yang memiliki pemikiran lain tentang Peri Tianqin ketika dia melemparkan Peri Tianqin ke dalam rumah bawah air keong. Manfaatnya, Yang Chen merenung sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, aku akan memberimu kesempatan dan napas. Nafas, kesempatan. Tidak hanya Fatih Jing yang menggaruk kepalanya karena bingung, bahkan peri sitar surgawi juga bingung.
Nafas macam apa yang bisa bernilai bantuan sebesar itu? Peluang seperti apa? Atau lebih tepatnya, ini adalah kesempatan bagi kalian berdua. Yang Chen tidak lupa menarik peri Tianqin kembali pada waktu yang tepat. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah bawah laut milik Fatih Jing. Selama dia mau, siapapun bisa diusir kapan saja, di mana saja. Sekalipun si gemuk Jing menatap wajah Yang Chen, dia tidak akan melakukan hal ini, tetapi jika dia ingin membuat peri sitar surgawi tidak nyaman, pasti ada caranya. Agar mereka berdua bisa hidup rukun, mereka membutuhkan suasana yang harmonis. Untuk mencapainya, mereka membutuhkan komunikasi yang sangat efektif. Fatih Jing, kamu sudah lama terjebak di tahap ke-8 alam abadi langit, kan? Yang Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi tiba-tiba bertanya. Sudah lama sekali. Akhir-akhir ini, aku menemukan kebahagiaan baru. Aku yakin aku akan segera bisa menerobos. Fatih Jing sama sekali tidak menyembunyikan kultivasinya dan langsung mengatakannya. Kebahagiaan baru yang dibicarakan Jing Hu adalah makanan yang lezat secara alami. Dulu, dia tidak tahu bahwa ada kesenangan seperti itu di dunia fana. Setelah ditemukan oleh Yang Chen, itu tidak dapat dihentikan. Sebenarnya, Fatih Jing, kebahagiaan saja tidak bisa membuatmu berkembang lebih cepat. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit penyesalan. Kultivasi adalah proses yang sulit. Hanya dengan mengalami semuanya, seseorang dapat berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh. Yang Chen menjelaskan, membuat orang miskin memandang uang sebagai kotoran dan membuat orang kaya berpikir dengan cara yang sama adalah dua hal yang sangat berbeda. Setelah mengatakan ini, Yang Chen tidak menunggu Fatih Jing untuk mengerti dan menoleh ke peri Tianqin. Demikian pula, dalam kultivasi, tidak hanya ada keluhan, rasa sakit, penghinaan, dan kekerasan. Kebahagiaan juga sama pentingnya. Paruh pertama kehidupan peri sitar surgawi, setidaknya saat ia menyebut dirinya nenek sitar surgawi, jelas tidak baik. Dari rasa rendah diri yang hebat hingga ejekan orang lain, tidak seorang pun dapat membuat orang lain bahagia. Dapat dikatakan bahwa Jing Hu dan peri sitar surgawi pada dasarnya adalah dua orang yang saling bertentangan. Yang satu sendirian selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun dan masih bisa bahagia, sedangkan yang satu lagi juga kesepian dan tertutup, tetapi hanya ada keluhan dan kesakitan. Kedua pihak sama-sama ekstrim. Kalian tidak perlu mengalami rasa sakit itu, dan kalian tidak perlu dengan sengaja mengejar kebahagiaan. Selama kalian saling berkomunikasi, bertukar pikiran, dan berbagi pengalaman serta pelajaran satu sama lain. Yang Chen mengatakan ini, tetapi matanya menatap reaksi keduanya. Sebenarnya, jika kita mengesampingkan kepribadian dan pengalaman masing-masing, Fatih Jing dan Very Heavenly Seeder memiliki kesamaan karakteristik, yakni mereka tertutup. Fatih Jing tinggal sendirian di Kons Underwater Mansion. Jika dia tidak bertemu Yang Chen, siapa yang tahu berapa lama dia akan kesepian. Di kehidupan sebelumnya peri sitar surgawi, di mana dia bisa menemukan seseorang untuk diajak berkomunikasi. Bahkan jika seseorang bersedia datang kepadanya, itu adalah untuk lagu-lagu sitar peri sitar surgawi, bukan untuk berkomunikasi dengannya. Dari awal hingga akhir, hati peri Heavenly Seeder tertutup. Bahkan sekarang, Yang Chen tidak tahu apakah hatinya telah terbuka sedikitpun. Sekarang karena peri sitar surgawi ingin memperbaiki rumah gua di sini, mereka berdua mungkin harus menghabiskan waktu lama bersama, dan ini adalah dasar untuk komunikasi. Kepribadian Fatih Jing yang optimis dan ceria serta kepribadian peri Heavenly Seeder yang negatif dan penyendiri saling memengaruhi, saling belajar dari kelebihan masing-masing untuk menutupi kelemahan masing-masing. Bagi mereka berdua, itu adalah pelengkap yang baik. Mereka berdua adalah ahli Dewa Langit, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Dari kata-kata Yang Chen, mereka berdua juga bisa menebak karakter masing-masing. Jika mereka memikirkannya dengan saksama, kata-kata Yang Chen sangat masuk akal. Yin yang soliter tidak tumbuh, yang soliter tidak tumbuh. Prinsip kultivasi sangat jelas. Tentu saja, seseorang juga bisa menjadi ahli dengan bertindak ekstrim, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak sebaik bersikap netral dan damai. Inilah sebabnya mengapa alam yang tinggi disebut kesempurnaan dan bukan ketajaman. Untuk sesaat, mereka berdua sedikit tergoda. Tidak ada seorang pun yang akan menolak peningkatan kultivasi mereka sendiri. Kata-kata Yang Chen sangat masuk akal. Tampaknya hari-hari berikutnya mulai menjadi sedikit lebih menarik. Yang Chen sangat puas dengan hasil saat ini. Dalam hatinya, itu belum tentu tanpa keegoisan. Jing Hu sekarang adalah warga Istana Cunyang, salah satu bangsanya sendiri. Peri sitar surgawi adalah orang yang dibimbing oleh kakak Li Cheng. Secara tidak sadar, dia juga salah satu dari orang-orangnya. Demi rakyatnya sendiri, Yang Chen tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari terjadinya hal buruk. Di kehidupan sebelumnya, Fatih Jing kemudian ditangkap hidup-hidup, dan kemudian menempati rumah bawah laut. Setelah benar-benar merasakan penghinaan dan rasa sakit sebagai seorang pecundang, barulah ia mengalami peningkatan di wilayah kekuasaannya. Akan tetapi meskipun begitu, ia selalu tunduk kepada orang lain dan diperintah oleh orang lain. Peri sitar surgawi tidak jauh lebih baik. Nama ganas nenek sitar surgawi pernah ada di dunia abadi. Setelah segelnya dibuka, butuh waktu ribuan tahun untuk menjadi peri sitar surgawi. Bagaimana seorang wanita lemah bisa menahan rasa sakit? Kini ada kesempatan bagi mereka berdua untuk saling menutupi kekurangan mereka melalui komunikasi timbal balik, dan secara halus mengubah sebagian kepribadian mereka yang ekstrim. Bagi mereka, itu jelas merupakan hal yang hebat. Yang Chen telah mengubah lintasan kultivasi mereka, jadi tidak ada salahnya memodifikasi lintasan ini untuk membuatnya lebih baik. Tentu saja, saat peri Zhou berlatih sitar, Fatih Jing juga bisa lebih banyak mendengarkan. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Yang Chen mencibir dalam hatinya dan menatap peri Zhou dengan pandangan penuh rahasia yang dapat dipahaminya.
Kemudian dia berkata dengan serius, ada banyak orang di luar sana yang ingin meminta peri Zhou untuk memainkan sebuah lagu, tetapi mereka tidak bisa. Fatih Jing, selama kamu menyediakan makanan dan akomodasi, kamu dapat mendengarkannya kapanpun kamu mau. Itu adalah tawaran yang menguntungkan untukmu. Tujuan lain dari peri surgawi yang menyempurnakan gua adalah untuk menggunakan 3 ahli surgawi abadi sebagai target untuk berlatih sitar. Sekarang, ada ahli surgawi abadi tingkat 8 sebagai target. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Penataan Yang Chen ini jauh lebih baik daripada apa yang dibayangkannya. Fatih Jing tersenyum bodoh dan menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia telah melihat kejayaan masa depan. Sejak bertemu Yang Chen, berat badannya bertambah banyak. Hidupnya tidak seperti kecantikan biasa. Mendengarkan Yang Chen tidak akan salah. Chapter 1736. Sebenarnya, apa yang dikatakan Yang Chen adalah kebenaran. Peri Tianqin tidak terkenal karena membunuh orang seperti lalat, tetapi karena nyanyian sitarnya. 3 lagu terbaiknya adalah Quiet Sound, Path of Slaughter, dan Self-Cultivation Song. Di antara ketiga lagu tersebut, lagu tenang mampu membuat seseorang memahami surga dan bumi dengan tenang, lagu pembantaian mampu membuat seseorang dipenuhi sentimen luhur dan membunuh dengan tegas, dan lagu kultivasi, ia mampu menyembuhkan luka tersembunyi dalam tubuh seorang kultivator, sehingga menimbulkan efek ajaib yang tak terbatas. Selama seseorang dapat menenangkan diri dan mendengarkan lagu ini, hal itu tidak akan menjadi terobosan dalam kondisi mental seseorang, tetapi dapat memperkuat tubuh seseorang, menyembuhkan luka dalam, atau meningkatkan kekuatan spiritual dan rasa spiritual seseorang. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang mengejarnya. Jika Fatih Jing dapat sering mendengarkan ketiga lagu ini, tentu akan memberikan manfaat yang tak terbatas. Terlebih lagi, jika dia banyak mendengarkan jalan pembantaian, dia pasti akan kebal terhadap serangan para kultivator suara di masa depan. Baiklah, gua mana yang ingin kau sempurnakan? Coba aku lihat apakah aku bisa membantu. Fatih Jing berkata terus terang. Selama dia setuju, dia akan segera memulai. Yang Chen tidak membantahnya dan langsung meminta naga bumi untuk memuntahkan tempat tinggal gua itu. Naga bumi telah mencerna semua batu dan tanah di sekitar tempat tinggal gua, sehingga yang tersisa hanyalah tempat tinggal gua yang kosong. Begitu hunian gua itu muncul, ia langsung menempati ruang yang sangat luas dengan radius ratusan mil. Untungnya, ruang istana bawah laut itu cukup besar untuk menampung sebuah gua yang beberapa kali lebih besar dari ini. Saat naga bumi membuka mulutnya, si gendut Jing melompat ketakutan. Peri Tianqin tidak merasakan betapa kuatnya Dilong, tetapi karena berada di istana bawah air keong, indera Jing Hu berkali-kali lipat lebih kuat daripada Peri Tianqin. Dia langsung merasakan kengerian naga bumi. Demikian pula, Jing Hu juga menemukan sumber mulut besar itu. Sosok mengerikan yang dapat membuatnya, seorang ahli Dewa Langit, gemetar ketakutan, benar-benar melingkari pergelangan tangan Yang Chen dan membuat gelang yang tidak mencolok. Bagaimana ini mungkin? Tetapi kebenaran ada di depannya, Jing Hu tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ketika dia menatap Yang Chen lagi, ada sedikit rasa takut lagi. Tidak apa-apa, dia sama sepertimu, seorang senior yang suka kedamaian dan ketenangan serta tidak suka diganggu. Tidak perlu ribut-ribut. Yang Chen melihat sedikit ketakutan di mata Jing Hu. Dia tidak ingin hubungannya dengan Jing Hu memiliki banyak hal lain. Setelah menjelaskan sedikit, Jing Hu merasa lega. Selanjutnya, tentu saja Yang Chen yang menggantikan Jing Hu dan membawa peri Lira untuk membiasakan diri dengan lingkungan rumah bawah laut. Dia bahkan membawanya ke ruang kesengsaraan surgawi untuk melihatnya. Adapun untuk lebih mengenalnya di masa mendatang, itu adalah masalah Fatih Jing. Yang mengejutkan Yang Chen adalah saat dia memasuki ruang kesengsaraan surgawi, peri sitar surgawi memicu kesengsaraan surgawi tanpa peringatan apapun. Ruangan ini hanya dapat memicu kesengsaraan petir, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin hitam di dunia fana. Ruangan ini hanya dipersiapkan untuk para kultivator di bawah tahap manusia abadi. Namun, peri sitar surgawi, seorang ahli dewa surgawi, juga memicu kesengsaraan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Untungnya, kesengsaraan surgawi yang muncul masih merupakan kesengsaraan petir, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin hitam di dunia fana. Kekuatannya lebih dari 100 kali lebih besar daripada kesengsaraan surgawi biasa. Namun, bagi seorang ahli dewa surgawi seperti peri sitar surgawi, kesengsaraan surgawi kecil ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 1/1000 kesengsaraan dewa bumi. Dia menghadapi kesengsaraan surgawi secara langsung dan merasakannya tanpa sedikit pun rasa tabu. Belum lagi peri Lira tidak peduli dengan kesengsaraan surgawi semacam ini, bahkan Yang Chen, seorang dewa surgawi, juga tidak peduli. Yang Chen berdiri di samping peri Lira dan juga dibersihkan oleh 3 kesengsaraan surgawi, aman dan sehat. Bukankah kau seorang ahli dewa surgawi? Bagaimana Anda bisa memicu kesengsaraan fana? Yang Chen, yang selalu sok tahu, akhirnya kali ini ketahuan. Dia menghadapi situasi yang tidak dia mengerti dan buru-buru bertanya. Apa yang aneh tentang hal itu? Aku tidak mengalami kesengsaraan fana. Apakah aneh menghadapi kesengsaraan fana untuk menebusnya? Peri Lira tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Yang Chen dan menjawab dengan ketus. Kamu tidak mengalami kesengsaraan fana. Mata Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk membelalak. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika seorang ahli alam spiritual tidak mengalami kesengsaraan fana, bagaimana ia bisa menjadi dewa surgawi? Tidakkah dia melihat begitu banyak pakar pribumi yang mengantri? Bagaimana Peri Lira melakukannya? Pasti ada alasan untuk ini. Melihat ekspresi terkejut Yang Chen, Peri Lira tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Namun, untuk saat ini, dia tidak berniat memberitahu Yang Chen tentang pengalamannya dan hanya memberinya jawaban yang asal-asalan. Yang Chen juga mengerti apa arti rahasia tak tertandingi ini dan tidak berani bertanya terlalu banyak.
Meminta terlalu banyak tentu merupakan hal yang tabu. Setiap orang punya rahasia masing-masing, terutama masalah besar yang berkaitan dengan kemakmuran sekte. Itu sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Mengapa sekte surga misterius terburu-buru? Karena tanpa pengisian ulang dari alam fana, sekte itu telah menjadi air tak berakar dan pohon tak berakar. Tanpa pengikut baru yang menggantikannya, sekte surga misterius hanya akan mengalami kemunduran secara bertahap. Mengapa? Bukankah karena kesengsaraan fana tidak dapat muncul di alam spiritual? Hal ini menyebabkan penduduk asli alam spiritual tidak dapat meningkatkan wilayah mereka dan kekuatan sekte tidak dapat diisi ulang. Jika benar-benar ada cara untuk menghindari kesengsaraan fana dan langsung menjadi dewa bumi seperti Prilira, lalu apa yang perlu dikhawatirkan sekte surga misterius? Untuk sesaat, Yang Chen tidak tahu sikap seperti apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Prilira. Sekarang setelah dipikir-pikir, mungkin karena alasan inilah kakak Li Cheng membimbing Prilira untuk mencari pengobatan darinya. Jelas bahwa hati Yang Chen sedang kacau dan tidak cocok untuk membicarakan topik ini. Yang Chen menenangkan pikirannya dan menemani Prilira untuk membiasakan diri dengan rumah bawah laut. Kemudian, dia pergi ke tempat Fatih Jing untuk makan besar dan berencana untuk pergi. Koki yang ditinggalkan oleh Fatih Jing benar-benar hebat. Meskipun tidak seindah dan secerdas milik Gong Sunling, rasanya sudah berada di level tertinggi. Selain pujian Yang Chen, bahkan perisitar surgawi juga makan dengan lahap, memperlihatkan semacam kepahlawanan yang tidak kalah dengan manusia. Hal ini membuat Fatih Jing sangat bangga dan dia tertawa terbahak-bahak. Sejak Yang Chen pergi, Fatih Jing tidak pernah punya kebiasaan mengantar orang pergi. Dia tinggal di gua dan melihat 3 ahli dewa langit melalui dinding gunung. Ketiga orang di dalam mungkin tidak pernah menyangka akan tiba saatnya mereka akan menjadi tontonan belaka di mata orang lain. Yang Chen. Ketika Yang Chen hendak pergi, Prilira akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan memanggil Yang Chen. Apa? Yang Chen berhenti dan berbalik untuk melihat Prilira yang cantik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Cheng menunjukimu kepadaku, tetapi ada syaratnya. Peri Heavenly Zider menggigit bibirnya, dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Syarat apa? Yang Chen benar-benar penasaran. Dengan standar tinggi Li Cheng, apakah dia benar-benar akan mengajukan syarat? Dia berkata bahwa kamu pasti bisa menyembuhkanku. Wajah Prilira memerah dan dia segera berkata, syaratnya, setelah kau menyembuhkanku, aku akan menikahimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Chapter 1737. Apa? Pikiran Yang Chen bergetar. Sebelum dia bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, Peri Tianqin telah menghilang tanpa jejak. Kali ini, Yang Chen tidak bisa pergi meskipun dia ingin. Kalau masalah ini tidak diselesaikan dan masalahnya tidak teratasi, Yang Chen pasti akan pusing sendiri. Betapapun hebatnya cara kultivasi, tak dapat meredakan mendidihnya hati. Aku baru saja lupa. Kamu mengatakan bahwa selain kesempatan, ada juga nafas. Apa itu? Sebelum Yang Chen bisa mengejarnya, Jinghu sudah melintas di depan Yang Chen. Ini masih di Cons Underwater Mansion, wilayah Jinghu. Dia akan muncul tepat di tempat yang dia janjikan. Sejujurnya, Fatih Jing benar-benar tidak memiliki pandangan ke depan. Dia tidak melihat situasi Yang Chen saat ini dan malah meminta Yang Chen untuk memenuhi janji yang baru saja dia lupakan. Apakah kamu yakin menginginkannya sekarang? Yang Chen bertanya dengan sedikit tidak sabar, apakah kamu tidak akan menunggu sampai kamu selesai berkomunikasi dengan Peri Zhou dan kamu dapat maju ke alam kecil sebelum menggunakannya? Apa bedanya? Fatih Jing sama sekali tidak memikirkan perbedaan antara keduanya dan bertanya dengan bingung, kamu tidak mengatakannya. Yang Chen baru ingat bahwa dia tidak memberitahu Fatih Jing apa itu napas. Menurut penilaian Yang Chen, Dragon Yuan pasti bisa membuat Fatih Jing naik ke tingkat ke-9 alam abadi langit dan kemudian mencapai puncak alam abadi langit. Terus terang, bukan tidak mungkin baginya untuk naik secara langsung. Namun, Yang Chen masih membutuhkan Cons Underwater Mansion sekarang. Jika Fatih Jing naik terlalu cepat, itu jelas tidak akan baik. Yang Chen sudah bingung dengan kata-kata Peri Tianqin. Pada saat ini, Fatih Jing masih ingin campur tangan. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan langsung mengatakan semua kemungkinan hasilnya. Dia bahkan mengatakan peran rumah bawah air keong di Istana Chunyang tanpa menyembunyikannya. Terlepas dari apakah kamu naik atau tidak, kamu harus menjaga ruang kesengsaraan surgawi itu. Kamu dapat menukarnya dengan apapun, tetapi kamu tidak dapat membawanya. Kata-kata Yang Chen sangat langsung. Kalau tidak, aku tidak keberatan merebutnya darimu. Dia bisa langsung naik ke tingkat ke-9 alam abadi surga dan berkultivasi selangkah demi selangkah, atau menunggu hingga dia berkomunikasi dengan Peri Zhou dan langsung naik ke puncak alam abadi surga, atau bahkan melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Ngomong-ngomong, pilihannya terlalu mudah. Baik dari segi waktu maupun efektivitas, Fatih Jing tidak akan pernah memilih yang pertama. Akan tetapi, karena Yang Chen tidak menyembunyikan pentingnya Cons Underwater Mansion bagi Istana Chunyang, Fatih Jing memandang Yang Chen dengan sudut pandang baru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Fatih Jing adalah orang yang berhati-hati dan suka makan, tetapi dia jelas bukan orang yang bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Sekalipun Yang Chen tidak mengatakannya, Fatih Jing tahu betapa pentingnya Cons Underwater Mansion bagi Istana Chunyang. Hanya saja kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengungkapkan lapisan kertas jendela itu. Kerja sama mereka masih bisa dianggap menyenangkan. Sekarang Yang Chen mengatakannya dengan sangat jelas tidak mungkin untuk terus berpura-pura bingung. Yang Chen sudah berteriak bahwa dia tidak akan ragu untuk merebutnya. Fatih Jing tidak ragu bahwa Yang Chen bisa melakukannya. Gelang naga bumi yang dilihatnya belum lama ini masih ada di pergelangan tangan Yang Chen. Orang itu sendiri bisa menggertak Fatih Jing 100 kali. Melihat ekspresi Yang Chen, Fatih Jing akhirnya memutuskan bahwa Yang Chen sedang dalam suasana hati yang buruk.
Dia segera menyadari bahwa dia datang pada waktu yang salah dan berteriak dengan cerdik, aku akan memikirkannya. Kemudian sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Sekarang tidak ada seorang pun, Yang Chen akhirnya bisa mengetahui apa yang terjadi. Peri Tianqin tiba-tiba berkata bahwa saudara Li Cheng ingin dia menjadi istrinya. Mengapa masalah ini terasa begitu tiba-tiba? Yang Chen memaksa dirinya untuk tenang dan mulai berpikir apakah Peri Tianqin berbohong. Setelah memikirkannya dengan saksama selama beberapa saat, Yang Chen merasa bukan itu masalahnya. Bukannya Yang Chen sedang membual, tetapi Yang Chen benar-benar tidak mengira bahwa dia adalah satu dari sejuta. Orang lain akan menempel padanya begitu mereka bertemu, dan dia tidak begitu populer. Tingkah laku Peri Tianqin sebelumnya membuat Yang Chen merasa tidak normal. Tidak sesuai dengan reputasi nenek Tianqin yang membunuh orang seolah-olah lumpuh. Beberapa dari mereka selalu patuh, yang sangat dipertanyakan. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen belum pernah mendengar Nyonya Tua Tianqin yang kuat begitu patuh kepada seorang pria. Selain itu adalah seorang junior yang basis kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Sekalipun tujuannya adalah mengembalikan penampilannya, Nenek Tianqin tidak perlu berkompromi seperti ini. Mereka yang ingin mendengarkan kedua lagu Nenek Tianqin harus memutar 2 kali dari Sungai Linyang ke Laut Lihen. Dengan kepribadiannya yang tidak pernah meminta apapun dari orang lain, bagaimana dia bisa begitu penurut? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan semuanya. Dengan kata lain, sejak awal, dia tahu bahwa dia akan menikahi Yang Chen. Itulah sebabnya dia sangat patuh kepada Yang Chen. Seorang ahli wanita yang kuat, hanya karena alasan inilah dia akan begitu patuh kepada junior yang kultivasinya lebih rendah darinya. Mengapa saudara Li Cheng melakukan hal ini? Yang Chen tidak mengerti. Jika dia ingin tahu, dia hanya bisa menunggu sampai pertemuan berikutnya untuk menanyakannya dengan jelas. Namun, ada satu hal yang samar-samar dapat ditebak oleh Yang Chen, yaitu, Li Cheng seharusnya sudah meramalkan metode apa yang akan digunakan Yang Chen untuk membuka segel ini, jadi beginilah jadinya. Lagi pula, membiarkan seorang wanita telanjang di depannya, selain suaminya sendiri, tidak ada orang luar yang mampu membuatnya begitu tenang. Meski begitu, Peri Tianqin juga berjuang cukup lama sebelum akhirnya setuju. Yang Chen jelas mengingat situasi saat itu. Ini menyusahkan. Yang Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Di satu sisi, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Peri Tianqin, dia juga tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Di sisi lain, Yang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istri dan selirnya saat ini. Surga merasa kasihan padanya. Niat awalnya hanya untuk bimbingan saudara Li Cheng dan dengan sepenuh hati menghancurkan segel Peri Tianqin. Bagaimanapun, Yang Chen tidak dapat melarikan diri. Tampaknya Peri Tianqin hanya bisa mengucapkan kata-kata itu. Hal semacam ini, bagaimana mungkin seorang pria mengambil inisiatif? Yang Chen bersiap untuk mencari Peri Tianqin. Sebenarnya, Peri Tianqin tidak pergi jauh. Dia hanya bersembunyi di sebuah ruangan di istana bawah air keong. Ruangan itu tidak terkunci. Yang Chen hanya mengetuk pintu dan mendorongnya hingga terbuka tanpa halangan sedikitpun. Peri, apakah ada semacam kesalahpahaman? Yang Chen menatap Peri Tianqin yang duduk dengan malu-malu menghadap tembok dan tidak berani menatapnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia mengatakan ini. Salah paham. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Seperti yang diharapkan Yang Chen, Peri Tianqin seperti bahan peledak. Yang Chen hanya mengucapkan satu kalimat sebelum dia membalas dengan keras, seluruh tubuhku telah kau lihat. Apakah kau pikir aku akan menikah dengan orang lain? Chapter 1738. Ini juga merupakan bagian tersulit bagi Yang Chen. Secara umum, dalam situasi seperti ini, memang seperti yang dikatakan Peri Tianqin, dia tidak bisa lagi menikah dengan orang lain. Namun, Yang Chen juga merasa dirugikan. Awalnya, dia hanya ingin membuka segel Nenek Tianqin. Tentu saja, yang terpenting adalah karena bimbingan kakak Li Cheng. Dia tidak bisa membiarkan kakak Li Cheng mengingkari janjinya. Dari titik ini, pertimbangan kakak Li Cheng tampak agak tergesa-gesa. Dia bahkan tidak meminta pendapat orang yang terlibat. Aku sudah mempunyai 4 orang istri, 7 orang selir, bahkan seorang pembantu rumah tangga dan 30 orang pembantu wanita cantik di luar sana. Yang Chen harus mengatakan beberapa hal terlebih dahulu untuk menghindari masalah karena hal ini, apakah kamu yakin ingin menikahi seorang playboy bejat sepertiku? Ngomong-ngomong, jika Yang Chen benar-benar ingin menikahi Peri Tianqin, bagi Yang Chen, yang ada hanyalah keuntungan. Belum lagi kecantikan Peri Sitar Surgawi, latar belakang di balik Peri Sitar Surgawi saja sudah cukup membuat Yang Chen bersusah payah selama bertahun-tahun. Namun, jika Yang Chen benar-benar setuju, Yang Chen tidak akan begitu bersedia, meskipun dia tampaknya memiliki banyak keuntungan. Oleh karena itu, Yang Chen masih berharap dapat menggunakan reputasinya yang bejat untuk menakut-nakuti Peri Tianqin, sehingga semua orang dapat hidup nyaman. Aku tahu, Peri Tianqin sudah tenang. Dia tidak begitu berapi-api, juga tidak begitu pemalu. Dia menatap Yang Chen dan berkata, aku tidak peduli. Lagi pula, kamu sudah punya banyak istri dan selir cantik, tidak masalah kalau kamu punya satu lagi, kan? Tapi aku ingin menjadi istrimu. Yang Chen belum pernah melihat seorang wanita begitu murah hati dalam menghadapi hal semacam ini. Apa yang dikatakannya membuat Yang Chen tidak dapat mempercayai telinganya. Yang Chen dapat dengan mudah mendengar dari kata-kata Peri Tianqin bahwa itu bukan kemauan subjektifnya sendiri, tetapi perasaan yang harus ia terima. Perasaan ini sungguh buruk. Kamu tidak perlu menderita seperti ini. Sambil mendesah, Yang Chen berkata dengan sedikit rasa iba, kamu adalah peri yang agung dan perkasa, sekarang dan di masa mendatang, tidak perlu menderita karena hal kecil, dan tidak perlu menjadi seperti ini karena lelucon saudara angkatku. Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa menjelaskannya kepada kakak Li Cheng, bagaimana?
Kelahiran kembali Yang Chen adalah untuk tuannya sendiri, tetapi dalam berbagai keadaan, Yang Chen memiliki banyak istri dan selir yang cantik. Dari lubuk hatinya, Yang Chen selalu merasa kasihan pada tuannya, dan juga pada wanita lain. Dia hanya bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka akan memiliki perisai terhadap angin dan hujan. Yang Chen tahu urusannya sendiri. Jika Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Kingsway dapat dianggap sebagai fondasi perasaan, maka ketujuh selirnya sepenuhnya demi keuntungan bersama. Baru kemudian ketujuh selir itu melakukannya dengan sangat baik, sehingga Yang Chen sepenuhnya menerima mereka baik secara fisik maupun mental, dan mereka secara alami mengikuti Yang Chen dengan sepenuh hati. Dari orang asing ke keakraban hingga kepercayaan, itu butuh waktu lama, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Yang Chen dan Peri Tianqin baru bekerja sama kurang dari setengah tahun, bahkan jika itu untuk menumbuhkan perasaan, itu tidak akan begitu cepat bagi para kultivator. Yang Chen merasa bahwa dia telah meremehkan dirinya sendiri dan penuh dengan ketulusan, tetapi dia masih meremehkan tekad Peri Tianqin. Nama keluargaku Zhou, nama lengkapku Xianying. Peri Tianqin akhirnya mengumumkan namanya sendiri, yang dapat dianggap sebagai jawaban atas saran Yang Chen sebelumnya, reputasi seorang wanita itu penting, saudara angkatmu Li Cheng mengatakan ini saat itu, aku tidak peduli. Demi saudara angkatmu, biarlah aku yang menjadi istrimu, bukan gundikmu, kan? Yang Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah mengatakan begitu banyak hal tanpa alasan, wanita ini benar-benar ingin menikahi keluarganya. Reputasi Nenek Tianqin tidak baik, aku tidak bisa membiarkannya memengaruhi reputasimu, jadi aku akan mengganti namaku menjadi Qinyin, bukan Tianqin. Zhou Xianying menatap mata Yang Chen dan berkata dengan sangat serius, apalagi yang diinginkan suami, selir ini akan menurut. Sambil berbicara, Zhou Xianying langsung menyebut dirinya selir dan memanggil Yang Chen dengan sebutan suami, sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Wah, Yang Chen menghela napas panjang, memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Melihat Zhou Xianying yang sedang menatapnya, akhirnya dia berkata, Peri Qinyin, kedengarannya sangat bagus, mari kita lakukan seperti ini. Baik, suamiku. Zhou Xianying berdiri dan membungkuk pada Yang Chen. Kakak, aku memanggilmu kakak besar, kau juga bisa memanggilku kakak besar di masa depan. Kata Yang Chen. Karena sudah seperti ini, Yang Chen tidak akan terlalu pelin-pelan. Seorang peri yang mengambil inisiatif hanya baik untuknya, jadi Yang Chen tidak akan menolaknya. Jika dia bisa sedikit mengubah reputasi dan pengalaman Peri Tianqin di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan bisa menyelamatkan banyak nyawa dan mendapatkan banyak pahala. Aku harus memberitahu Ayue dan yang lainnya tentang ini. Kalian bisa berkultivasi di sini dengan tenang dan memurnikan gua. Yang Chen terus memberi instruksi. Ya, selir ini tidak akan mempersulit suami. Jika ada kesempatan yang tepat, selir ini tentu akan memberi penghormatan kepada saudari lainnya. Zhou Xianying tidak berusaha menjadi yang pertama hanya karena dia memiliki kultivasi tertinggi. Dia adalah orang pertama yang memasuki sekte tersebut, ini adalah prinsip alamiah yang tidak dapat diubah. Selama periode waktu ini, kamu masih bisa memikirkannya. Jika kamu tidak senang, kamu bisa membicarakannya kapan saja. Jangan takut menanggung hutang. Yang Chen menghela napas lagi, Peri, kamu semurni es dan sebersih batu giok. Aku telah menaiki tangga sosial. Sebelum Zhou Xianying sempat berkata apa-apa, Yang Chen sudah berbicara di hadapannya, jika kamu masih bersedia, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu masuk sekte tanpa gelar. Ya, terima kasih, suamiku. Senyum akhirnya muncul di wajah Zhou Xianying, gua ini akan menjadi hadiah pertunangan suamiku. Selir ini akan menyempurnakannya dengan baik. Gua ini, Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya, itu hanya hal kecil yang aku peroleh dengan santai. Anggap saja itu sebagai uang atas kerja kerasku kali ini. Aku sudah menyiapkan hadiah pertunangan yang lain. Tunggu saja. Meskipun dia mengatakan ingin Zhou Xianying memikirkannya, sebenarnya, Yang Chen juga tahu bahwa Zhou Xianying pasti tidak akan mengubah keputusannya. Oleh karena itu, hal-hal berikut pada dasarnya lebih bijaksana. Zhou Xianying juga bisa mendengarnya, dan suasana hatinya menjadi semakin ceria. Setelah akhirnya menenangkan Nenek Tianqin yang asli dan Peri Soft Sound saat ini, Yang Chen akhirnya bisa pergi dengan tenang. Setelah diancam oleh Yang Chen sekali, Fatih Jing tidak muncul sampai Yang Chen pergi. Dia hanya muncul ketika Yang Chen tidak terlihat. Pada saat ini, orang yang paling ingin ditemui Yang Chen adalah saudara angkatnya, Li Cheng. Dia ingin bertanya kepadanya secara pribadi, mengapa dia memberinya peri. Dia sebenarnya tidak meminta pendapat Yang Chen sebelum mengonfirmasi identitasnya sebagai istri bersama. Pasti ada penjelasannya, kan? Chapter 1739. Dalam perjalanan kembali ke Istana Chunyang, Yang Chen merasa tidak nyaman. Bukan karena ia dipaksa menikahi wanita cantik, tetapi karena ia merasa telah menyebabkan cukup banyak hutang bunga persik, dan sekarang tinggal satu lagi. Namun segera, Yang Chen mencoba menyesuaikan emosinya dan membuat dirinya normal. Bagaimanapun, kemungkinan Zhou Xianying berubah pikiran sangatlah kecil. Lebih baik menantikannya. Seperti yang dianalisis Yang Chen sebelumnya, ini adalah hal yang baik bagi Yang Chen dan Istana Chunyang. Yang lain tidak tahu, tetapi Yang Chen sangat jelas tentang seberapa kuat dukungan Zhou Xianying di dunia abadi. Hampir mudah untuk menemukan pendukung besar bagi Istana Chunyang. Apakah saudara Li Cheng juga melihat atau mengharapkan hal ini, sehingga ia menunjukkannya seperti ini? Bagaimanapun juga, itu baik untuk dirinya dan Istana Chunyang, jadi dia memanfaatkannya. Yang Chen terbuka tentang hal itu. Adapun apakah menerima Peri Qinyin sebagai istri akan menyebabkan ketidakpuasan para selir cantik, itu masalah kemudian, bukan? Terlebih lagi, sekarang Yang Chen memiliki sesuatu yang dapat memberikan sedikit manfaat bagi istri dan selirnya.
yaitu dengan memenangkan hati mereka terlebih dahulu dan menghibur mereka. Labu yang berisi yuan naga, Yang Chen tidak tahu berapa banyak yuan naga yang tersisa di dalamnya, dan apakah itu akan hilang seiring waktu, Yang Chen tidak yakin. Oleh karena itu, cara yang paling aman adalah memakannya segera. Kembali di sekte, Yang Chen langsung menemui kepala istana. Setelah menggunakannya untuk Gao Yue dan Gong Sunling terakhir kali, Yang Chen dibawa ke Zhou Xianying oleh kepala istana. Dia tidak punya waktu untuk menggunakannya bagi mereka. Sekarang Yang Chen akhirnya menyelesaikan masalah Zhou Xianying untuk sementara, dan dia juga bisa meluangkan waktu untuk digunakan oleh para tetua. Kepala istana dan para tetua, ditambah iblis pohon tua Hou Yun, Kui Siesa, 10 senior istana Cunyang pertama yang naik semuanya berada di istana Cunyang saat ini. Yang Chen meminta mereka untuk menunggu di sekte sebelum dia pergi ke lautan kebencian. Sekarang semua orang muncul di hadapan Yang Chen. Saya punya sesuatu yang bagus, jadi saya ingin membaginya dengan semua orang. Setelah Yang Chen memberi salam kepada para tetua, dia segera mengeluarkan labu dan melambaikannya, siapkan ruang retret, setiap orang mendapat bagian. Barang-barang yang dikeluarkan Yang Chen kualitasnya lebih rendah. Pil sumsum 5 putaran terakhir masih menyehatkan tubuh para tetua, hampir menggantikan kultivasi aktif mereka. Sekarang dia mengeluarkan labu, tidak ada yang bertanya mengapa. Mereka semua sudah bersiap terlebih dahulu, menunggu Yang Chen memanggil mereka satu persatu. Setiap tetua mengambil 1 yuan naga besar. Setelah menghirupnya, Yang Chen tidak memberikan lebih banyak lagi, hanya dia menjaga para tetua dan menunggu mereka menyelesaikan retret mereka. Harus dikatakan bahwa Dragon Yuan sangat hebat. 10 tetua itu mundur selama lebih dari setengah bulan. Setelah membuka mata, mereka tidak dapat mempercayainya. Basis kultivasi kekuatan spiritual rata-rata ditingkatkan 1 ranah kecil. Setan pohon tua, seorang pria dengan akumulasi yang dalam, melompat 2 ranah kecil berturut-turut, langsung dari tingkat ke-4 manusia abadi ke tingkat ke-6 manusia abadi, yang sama dengan Hou Yun setelah promosi, yang membuat orang tercengang. Namun hasil panen semua orang tidak sebaik milik Hou Yun. Setelah ratusan tahun berkultivasi dengan tekun, teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning Hou Yun telah dikembangkan dari tingkat tinggi kekuatan pembalikan sungai ke tingkat puncak kekuatan pembalikan sungai. Ia mengira tidak akan ada peningkatan dalam waktu 1000 tahun. Alhasil, dengan bantuan Yuan Naga, ia langsung menembus kekuatan menggulingkan sungai dan memasuki tahap awal kekuatan menggulingkan laut. Jangan remehkan peningkatan kecil dalam ranah teknik pemurnian tubuh ini. Konsekuensi langsungnya adalah kekuatan fisik Hou Yun meningkat lebih dari 5 kali lipat. Dari segi kekuatan tempur saja, Hou Yun, manusia abadi kelas 6, tidak memiliki masalah dalam bertarung melawan manusia abadi bumi kelas 2 biasa. Jika fakta-fakta itu tidak diungkapkan di hadapan para tetua, segelintir orang yang keluar dari pengasingan tidak akan dapat mempercayai mata dan telinga mereka. Bagaimana ini mungkin? Gas putih di dalam labu menghemat waktu kultivasi setiap orang setidaknya 200 tahun. Jika mereka mengambil beberapa napas lagi, bukankah mereka semua akan bisa menjadi makhluk abadi di bumi dalam waktu singkat? Si Kui dan Siesa tidak bisa menyembunyikan kata-kata mereka dan bertanya langsung. Ini hanya berguna untuk pertama kalinya. Yang Chen tersenyum pahit. Ide semua orang bagus, tetapi kenyataannya sangat tidak berdaya. Jika ada hal baik yang dapat membuat orang mencapai langit dalam 1 langkah, hal itu tidaklah sempurna. Sama seperti pil 100 tahun dan pil 1000 tahun di dunia fana, bahkan jika pil itu dapat membuat Muming Yuan naik secara langsung, tetap saja akan ada kekurangan dalam beberapa aspek setelah naik, dan akan selalu ada harga yang harus dibayar. Tidak pernah ada jalan pintas dalam berkultivasi. Bahkan sekarang, basis kultivasi setiap orang telah meningkat secara langsung 1 alam kecil, tetapi masih membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dan mengolah pikiran mereka untuk benar-benar mendapatkan kekuatan yang sesuai dengan alam tersebut. Namun, secara relatif, hal itu tetap menghemat banyak waktu, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Begitu ranah teknik pemurnian tubuh ditingkatkan, Hou Yun tidak bisa duduk diam dan tidak sabar untuk menantang Yang Chen. Setan pohon tua, Si Kui, dan Siesa adalah para penguasa yang ingin dunia menjadi kacau, dan mereka semua membuat keributan. Bahkan kepala istana dan para tetua tertarik dan ingin melihat pertarungan antara Yang Chen dan Hou Yun. Dari hati beberapa tetua, bukan berarti tidak ada pikiran untuk menguji Yang Chen. Mereka juga takut bahwa Yang Chen terlalu peduli dengan tugas-tugas sekte dan menunda kultivasinya. Tidak mudah bagi sekte untuk memiliki murid yang sangat baik dalam segala aspek, tetapi bagaimanapun juga, sang kultivator tetap fokus pada kultivasi. Mustahil bagi guru untuk membiarkan murid yang sangat baik bekerja keras dan membiarkan orang lain menikmati hasil jerih payahnya. Tempat kontes harus dipilih dengan cermat. Yang lain tidak jelas, tetapi Yang Chen dan Hou Yun sangat jelas tentang kekuatan penghancur mereka berdua. Pada akhirnya, Yang Chen menemukan sebuah cara. Semua orang langsung menuju ke laut kebencian yang terpisah dan bertanding di dasar laut. Di satu sisi, itu jauh dari gerbang gunung Istana Cunyang. Di sisi lain, bahkan jika ada gerakan besar, itu dapat dikaitkan dengan tsunami, sehingga orang-orang tidak akan panik. Awalnya, ini hanyalah kompetisi sederhana. Ini dapat dianggap sebagai upaya Hou Yun dan Yang Chen untuk saling memahami kekuatan masing-masing. Pada saat yang sama, ini juga dianggap sebagai upaya Yang Chen untuk membantu Hou Yun beradaptasi sementara dengan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba. Akibatnya, ketika mereka sampai di dasar laut, Hou Yun tetap tidak bisa menahan diri untuk memberitahu Fatih Jing. Ketika Fatih Jing mendengar bahwa Hou Yun akan bertanding dengan Yang Chen, dia langsung tertarik. Jadi dia dengan senang hati mencari tempat yang cocok bersama, siap untuk bergabung dengan Hou Yun untuk memberi pelajaran pada Yang Chen di waktu yang tepat. Ketika Yang Chen pergi beberapa hari yang lalu, Fatih Jing merasa bahwa dia telah kehilangan muka tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia sebenarnya takut pada Yang Chen.
Berurusan dengan Thunder Retribution Room adalah satu hal, tetapi dia harus membalas Yang Chen karena telah membuatnya takut. Ketika Fatih Jing mengetahuinya, Zhou Xianying tentu saja juga mengetahuinya. Itu terkait dengan Yang Chen, bagaimana mungkin dia tidak datang dan melihatnya. Bahkan jika dia tidak memiliki kontak dekat dengan Yang Chen, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang situasi Yang Chen, bukan? Terlebih lagi, ini juga merupakan kesempatan untuk memahami kekuatan Yang Chen secara langsung. Tidak ada yang menginginkan calon suami mereka menjadi orang yang lemah, bukan? Chapter 1740. Fatih Jing memilih daerah laut yang sangat terbuka. Tidak ada binatang laut yang sangat kuat di sini, dan tidak ada urat nadi spiritual di sekitarnya. Bahkan jika itu menyebabkan kerusakan besar, itu tidak akan memengaruhi apapun. Itu sangat cocok. Hou Yun jelas masih beradaptasi. Teknik pemurnian tubuhnya baru saja ditingkatkan ke alam yang hebat. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba membuat Hou Yun merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Perasaan itu seperti tiba-tiba memenangkan hadiah besar, dan itu adalah hadiah yang sangat besar, yang hampir dapat mengabaikan banyak orang. Hou Yun merasa bahwa dia sangat mengenal Yang Chen. Dia tahu bahwa Yang Chen telah memasuki ranah menggulingkan kekuatan laut sejak lama. Namun, sebagian besar alasannya adalah Yang Chen mulai mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning di tahap pembentukan fondasi. Tubuhnya belum mengalami pembaptisan kesengsaraan petir, sehingga kultivasinya berkembang pesat. Namun setelah tiba di dunia spiritual, kesenjangan antara keduanya tidak begitu kentara. Sekalipun kultivasi teknik pemurnian tubuh Yang Chen cepat, dia seharusnya paling banyak berada di tahap tengah pembalikan kekuatan laut. Sekarang Hou Yun sendiri juga telah memasuki alam kekuatan pembalikan laut. Meskipun ia baru saja memasuki level ini, kekuatan tubuh utama Raja Kera Perkasa jauh lebih kuat daripada Yang Chen, seorang kultivator manusia. Dengan cara ini, kekuatan keduanya seharusnya setara. Di masa lalu, dia pernah ditekan oleh Yang Chen dalam hal kekuasaan, yang membuat Hou Yun, sebagai Raja Kera Perkasa, merasa tidak nyaman. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk menyamakan dan bahkan menekannya, Hou Yun harus memanfaatkannya bagaimanapun juga. Jika dia bersemangat, dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Misalnya, sekarang sedang bermasalah. Hou Yun ingin melakukan pemanasan. Itu hanya beberapa gerakan sederhana. Dia mengayunkan tongkat besarnya beberapa kali dan kemudian memukulnya dengan santai. Kemudian, dia dengan canggung menemukan bahwa bahkan di dasar laut, gerakan sekuat tenaganya menyebabkan serangkaian masalah. Beberapa pusaran air besar muncul di permukaan laut, memicu beberapa gelombang setinggi ratusan kaki. Dasar laut, yang tadinya datar, langsung membentuk parit dalam akibat hantaman itu. Alam pembalikan kekuatan laut itu sendiri memiliki kekuatan penghancur yang besar. Jika tidak dikendalikan secara paksa, itu dapat dengan mudah menyebabkan bencana. Bahkan ketika Yang Chen baru saja meningkatkan wilayah kekuasaannya, ia membutuhkan berbagai metode untuk mengendalikannya. Sekarang botol murni taman obat dan gelang naga bumi di tangannya sudah cukup untuk membantu Yang Chen mengendalikannya. Bahkan di alam spiritual, seni tempering tubuh tingkat ini benar-benar tak tertahankan. Pergerakan besar itu bahkan membuat Long Xuan dan Lan Ying yang menemani Long Xuan terkejut. Tak lama kemudian Lan Ying juga muncul di sini, dan setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untungnya, mereka berada di dasar laut, dan tidak ada binatang laut yang kuat di sekitar. Kalau tidak, ini pasti akan dianggap sebagai provokasi, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Tidak bisakah kita bersaing dalam kekuatan dalam formasi yang lebih kokoh? Lan Ying merasa terganggu saat berkultivasi. Untungnya, dia memiliki satu atribut dari 5 elemen, dan dia mengolah metode kultivasi aslinya. Bahkan jika dia terganggu, itu tidak akan mencapai titik penyimpangan Qi. Namun, proses itu membuatnya sangat tidak senang. Bahkan jika pejabat senior Istana Cunyang hadir, mereka tidak dapat menghentikannya untuk mengeluh. Pembentukan. Ide bagus. Gumam Fatih Jing di samping. Meskipun keributan yang dibuat Hou Yun tadi tidak terlalu mengesankan di mata seorang ahli yang dekat dengan puncak tahap surga abadi, harus diketahui bahwa itu adalah kekuatan fisik murni Hou Yun tanpa menggunakan energi spiritual apapun. Sekalipun sekuat Fatih Jing, jika dia hanya menggunakan tubuh fisiknya, dia tidak akan memiliki penampilan sekuat itu. Namun, ketika Lan Ying menyebutkan formasi itu, Fatih Jing tiba-tiba teringat sebuah formasi yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, yang tampaknya cocok untuk situasi di depannya. Saya punya formasi di sini yang bisa digunakan. Fatih Jing berkata langsung, dan dia tidak menyimpannya sendiri. Dia segera mengeluarkan slip giok yang merekam formasi itu. Tetua Gaussian, yang merupakan leluhur Gong Sunling, juga seorang kultivator formasi. Setelah sedikit belajar, ia segera memahami peran formasi. Formasi ini awalnya digunakan untuk membangun istana di dasar laut, yang dapat menyebarkan dan menghilangkan tekanan air laut. Namun, jika digunakan secara terbalik, ia dapat memusatkan sepenuhnya berat air laut di atasnya pada formasi tersebut. Bukankah ini formasi yang paling cocok bagi mereka berdua untuk beradu kekuatan murni? Terlebih lagi, formasi ini cukup kuat, dan tidak perlu khawatir tentang bencana apapun. Selama Yang Chen dan Hou Yun berdiri dalam formasi, mereka dapat membandingkan kesenjangan kekuatan antara keduanya hanya dengan melihat seberapa banyak air laut yang dapat ditanggung tubuh mereka. Tampaknya cara ini bagus, sederhana dan efektif, serta tidak merusak keharmonisan. Jumlah berat dapat ditentukan dengan mengendalikan cakupan formasi. Semakin besar cakupannya, semakin berat air lautnya. Lagi pula, tidak perlu ditentukan secara tepat berapa beratnya, ini hanya kompetisi, jadi wajar saja, tidak perlu terlalu rumit. Formasi ini relatif sederhana. Dengan bantuan Fatih Jing di tahap akhir alam abadi peri, ditambah dengan materi Yang Chen, Penatua Gao membutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk mengatur formasi tersebut.
Hou Yun tidak sabar, tentu saja, ia bergegas menjadi yang pertama. Ia berdiri di tengah formasi, dan setelah ia siap, ia memberi isyarat kepada Tetua Gao untuk memulai. Penatua Gao mengendalikan formasi dan sedikit demi sedikit meningkatkan cakupan pengaruh formasi. Berada di dasar laut, berat air laut dalam kisaran formasi di atas mulai menekan langsung tubuh Hou Yun. Untuk menunjukkan secara intuitif berat yang ditanggung oleh kedua orang tersebut, beberapa timbangan sederhana diukir pada tongkat panjang. Setiap kaki pada tongkat panjang tersebut mewakili wilayah laut seluas 100 mil. Setelah formasi diaktifkan, beban yang ditanggung Hou Yun terlihat jelas pada tongkat panjang itu. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1000 mil. Harus dikatakan bahwa Hou Yun mengejutkan banyak orang kali ini. Berapa berat air laut di wilayah laut sejauh 1000 mil? Bahkan untuk seorang penguasa alam abadi peri seperti Fatih Jing, agak tidak terbayangkan baginya untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menanggungnya, tetapi Hou Yun benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menanggungnya. Raja Kera Herculean benar-benar makhluk yang kuat yang membuat orang tidak bisa tidak mengaguminya. Hou Yun sekarang tampak sedikit enggan, seluruh penampilannya menggertakkan giginya, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya gemetar. Namun tak seorang pun meremehkannya, semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan yang sesungguhnya. Semua orang tahu bahwa Yang Chen dan Hou Yun sama-sama mengolah sejenis teknik pemurnian tubuh Herculean dan samar-samar mengetahui nama teknik pemurnian tubuh, tetapi mereka tidak mengetahui ranah teknik pemurnian tubuh. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa sekarang semua orang mengakui bahwa Hou Yun dapat mencapai titik membalikkan sungai dan lautan hanya dengan kekuatannya sendiri. Yang Chen pernah tampil di depan semua orang sebelumnya, melemparkan gunung langsung dari jarak ribuan mil ke gerbang gunung Sekte Kimen, tetapi pada saat itu, semua orang berpikir bahwa harus ada kekuatan spiritual untuk membantu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yang Chen hanya akan menggunakan kekuatan fisiknya. Sekarang dilihat dari penampilan Hou Yun, tampaknya bukan tidak mungkin untuk hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Ketika mereka mengira bahwa Hou Yun dulunya malu karena kalah dengan Yang Chen, semua orang menjadi sangat penasaran tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki Yang Chen. Dalam formasi ini, berapa banyak wilayah laut yang dapat ditanggung Yang Chen? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.